Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maulinda dengan NPM 174. Di sini saya akan membuat desain pada web Figma, di mana desain yang akan saya buat nih, yakni aplikasi bernama Jelajah. Nah, kita mulai aja. Pertama kita buka desain file, kemudian draft. Nah, untuk ukuran frame-nya, saya menggunakan ukuran iPhone yang 14 dan 15 Pro. Selanjutnya di sini saya akan membuat bagian get started-nya terlebih dahulu. Untuk pemilihan warnanya, saya menggunakan warna merah dengan warna gradient linear. Jika sudah merasa cukup, saya akan memasukkan logo dari aplikasi Jelajah tersebut. Jika sudah merasa cukup, di sini saya akan membuat nama dari aplikasinya, yakni Jelajah. Untuk ukurannya sendiri, untuk font yang digunakan, saya menggunakan font Poppins. Lalu untuk ketebalannya, saya menggunakan extra bold dengan ukuran 40. Oh ya, di sini juga saya mau menamai project saya dulu. Oke, next saya akan membuat bagian untuk login pada aplikasi ini. Welcome. Lepas. Ininya kita ubah jadi pakai semi bold aja. Lalu kita mencari icon Google and Facebook. Saya pakai logo Google yang berwarna. Selanjutnya, jika orang-orang sudah bisa login, maka akan dibawa pada bagian homepage. Nah, misalkan orang yang login ini tuh saya sendiri, maka di sini akan dinamai Hello Maulinda. Oh ya, untuk warnanya juga saya menggunakan warna merah.
Kemudian di nama holding ini akan saya beri alamat di mana saya tinggal. Lalu saya tambahkan logo location. Kemudian saya akan menambahkan foto profil saya sendiri. Saya sudah pilih, lalu bagi sendiri. Lalu saya juga akan menambahkan desain untuk memudahkan para konsumen mencari barang-barang apa saja yang ingin mereka langsung temukan. Kita juga gambar yang kebetulan di image untuk mereka tulisan. Kita lihat video dulu supaya kita tahu letaknya apakah benar atau tidak. Untuk gambar si pouch flamingonya, saya juga akan mengedit bagian exposure-nya, contrast, saturation, dan lain sebagainya.
Nah, tujuan adanya fitur ini tuh di mana para pengguna dia bisa memilih negara barang jasipan yang dia inginkan. Misalnya kan ada Thailand, Malaysia, Singapura, atau nanti para pengguna itu dia bisa menggunakan fitur choose untuk memilih negara mana yang ingin ia ingini gitu barang asalnya. Kebetulan pada aplikasi jelajah ini, misalnya seorang pengguna ingin mencari barang dari daerah wilayah negara Thailand. Kemudian di sini saya akan membuat daftar-daftar barang apa saja yang dijual oleh toko-toko just tip. Nah, karena di sini kita jual itu dan kebetulan saya sendiri di rumah, jadi kita harus videonya dulu guys. Untuk keterangannya, di sini saya masukkan keterangan nama produknya, misalnya Jeli. Kemudian habis nama produknya, saya masukkan nama toko yang menjual barang jasipan tersebut, yakni Lapak Vega misalnya. Nah, kita cari dulu icon gambar toko. Jadi saya akan mengubah warna tokonya. Lalu saya ganti ikonnya. Lalu saya juga akan memasukkan harga dari produk yang dijual. Misalnya produk yang dijual oleh Lapak ini seharga 110.000. Gambar ini juga sama seperti gambar yang sebelumnya, backgroundnya kita hapus terlebih dahulu. Misalnya sini penjualannya dari toko just tip senang. Kedua dan gambar tipnya. Selanjutnya, saya akan membuat fitur misalnya di bawahnya ada homepage, live, profile, dan juga message. Pertama, saya akan membuat rectangle terlebih dahulu.
Saya pisahkan terlebih dahulu di sini. Lalu warnanya saya ganti menjadi putih, kemudian shadow-nya juga akan saya atur. Pertama saya akan mencari icon dari homepage. Kemudian saya akan memasukkan icon live. Kita mencari icon keranjang. Dan yang terakhir saya masukin icon profile. Oke, karena bagian homepage ini udah selesai saya edit, dan di sini juga ada fitur homepage, live, message, keranjang, dan juga profile. Saya akan memberikan satu slide, di mana ini merupakan slide misalnya ketika para konsumen membuka fitur live. Nah, karena ini fitur live, jadi background-nya akan saya ganti menjadi foto orang yang sedang melakukan live menawarkan barang just tip-annya. Di sini saya menggunakan contoh foto saya sendiri yang ceritanya sedang melakukan live pada aplikasi Jelajah.
Selanjutnya saya menambahkan icon hati sebagai tanda para pelanggan bisa memberikan like pada barang jual. Atas like yang dilakukan. Nah, jadi yang barusan saya bikin ini merupakan bagian dari fitur live, di mana di sini ada keterangannya live, kemudian ada keterangan berapa banyak orang yang menonton, kemudian juga ada nama toko atau nama seseorang yang sedang berjualan, yakni di sini Just Tip Sejahtera yang sedang melakukan live. Kemudian di sini juga ada fitur untuk melakukan interaksi pada sebuah komentar dan juga hati. Atau juga saya bisa tambahkan icon down arrow, yakni di mana para pengguna bisa melihat live pada toko-toko lain. Kita pakai ini aja ceritanya. Oke, fitur live ini sudah saya buat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau exit dari fitur live-nya, bisa klik exit bagian ujung kanan. Nah, habis itu akan kembali lagi pada bagian homepage. Sini saya kembalikan lagi ke sini. Oke. Nah, selanjutnya, jika memang teman-teman bisa langsung mau membeli barang, teman-teman tinggal klik aja pada bagian toko Lapak Vega, di mana misalkan teman-teman contohnya mau beli sandal jeli ini. Berarti selanjutnya saya akan membuat bagian frame untuk menjelaskan detail dari produk tersebut. Bisa mendapatkan dengan description dari produk tersebut. Nah, di sini ada sandal jeli, nanti Facebook dan Telegram mereka. Di situ saya memberikan materi produknya. Dengan bagus saya berapa bagian ini. Oke, ini untuk yang pertama, kemudian saya menambahkan detail untuk kedua bergambar ini. Tinggal kita copy paste, kemudian kita ganti gambarnya, lalu kita paste gambar baru. Lalu kita hapus background produk tersebut.
Oke, jadi untuk detail 1 dan untuk detail 2. Nah, jika memang pelanggan ingin membeli produknya, langsung saja teman-teman mengklik bagian Buy Now. Lalu saya akan membuat frame baru. Kemudian di sini ada keterangan mengenai alamat di mana sang pembeli berada. Oke, jadi untuk pembayarannya. Coba kita lihat. Baik. Kita lalu sebenarnya.
Oke, ini adalah tampilan di mana sebelum para pengguna atau sebelum para pembeli melakukan check out. Jadi di sini dia bisa melihat apakah alamat dia benar atau tidak. Dia juga bisa mengeditnya. Kemudian di sini juga ada add note atau mungkin catatan-catatan tambahan untuk para pembeli. Kemudian di sini juga ada keterangan barang yang ya check out sandal jelly ukuran size 40 dengan harga 110. Kemudian adapun harga yang harus dibayar yakni harga produknya sendiri sebesar 110.000 dan juga biaya pengirimannya sebesar 40.000 sehingga total pembayarannya sebesar 150.000. Nah, di sini diibaratkan para pembeli menggunakan fitur transfer untuk membayar produk yang ia check out. Nah, untuk pembayaran selain transfer, misalnya kayak kris atau case dan lain sebagainya, itu dia bisa pilih di menu choice ini. Tapi pada kasus yang ini, pembeli akan membayar secara transfer sebesar 150.000. Nah, ketika para pembeli sudah mengklik bagian checkout, maka para pembeli akan dibawa kepada bagian untuk mentransfer uang ke rekening tujuan. Selanjutnya saya akan membuat frame dengan ukuran yang sama, lalu ke bagian transfer bank. Oke, jadi karena pembeli sudah melakukan check out, kemudian juga akan dibawa ke menu bagian transfer bank. Di sini ada bank tujuannya, bank muamalat, kemudian ada nomor rekeningnya. Selanjutnya akan keluar nama atas nama siapa penjualnya, yakni misalnya Ibu Vega Hermawan pada bank muamalat dengan jumlah kirim sebesar 150.000. Kemudian pelanggan akan mengklik bagian selesai dan terakhir akan muncul bagian payment successful. Oke, kita lihat untuk bagian presentnya. Oke, ini untuk bagian get started-nya. Kemudian ini ada menu untuk login. Ini juga ada homepage. Ini fitur live-nya. Kemudian dikembalikan lagi ke fitur homepage. Detail dari sandal jelinya atau produknya seperti ini gambar ke-1, ini gambar kedua. Kemudian akan dibawa kepada detail untuk checkout seperti ada alamat, payment summary, dan juga ada untuk mengulangi barang apa saja yang memang benar-benar dibeli. Kemudian di sini akan dibawa untuk pembayaran pada transfer bank dan yang terakhir pembayaran selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya desain pada Figma kali ini. Terima kasih.